Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rasio solvabilitas. Pertama-tama, grup 5 beranggotakan oleh saya sendiri, Muhammad Pratama, lalu ada Tritra Ganesha, Ellen, dan Sally Suci Mantasari. Yang pertama, kita akan membahas apa itu rasio solvabilitas dan indikator-indikatornya. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan jaminan aktiva atau kekayaan perusahaan yang dimiliki perusahaan tersebut hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Rasio solvabilitas atau leverage rasio membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio ini memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditor atau pemberi utang. Jika aset perusahaan lebih banyak dimiliki pemegang saham, maka perusahaan tersebut kurang leverage. Menurut Kashmir, ada 7 tujuan perusahaan menggunakan rasio solvabilitas. Yang pertama ialah untuk meninjau posisi sebuah perusahaan yang dilihat dari kewajibannya kepada pihak lainnya atau kepada kreditor. Lalu, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk meninjau nilai aktiva, khususnya aktiva tetap terhadap modal, apakah sudah seimbang atau belum. Lalu yang keempat adalah untuk mengetahui jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Lalu, untuk meninjau pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva, apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Yang keenam, untuk mengetahui besarnya bagian dari modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Lalu, yang terakhir adalah untuk meninjau jumlah dana pinjaman yang segera jatuh tempo atau akan ditagih terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ialah manfaat rasio solvabilitas. Terdapat beberapa manfaat dalam menggunakan rasio solvabilitas. Yang pertama ialah untuk menganalisis posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban utangnya. Lalu, yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang beserta bunganya. Yang ketiga, untuk meninjau keseimbangan nilai aktiva atau aset terhadap modal perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui berapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh hutang. Lalu, untuk menganalisis pengaruh hutang terhadap pengelolaan aset. Untuk mengetahui berapa porsi modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, serta untuk mengetahui jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih atau jatuh tempo terhadap modal perusahaan. A. Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang memungkinkan dihadapi perusahaan. CAR berfungsi untuk mengukur apakah permodalan dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Rumus CAR adalah total modal dibagi ATMR dikali 100%. ATMR itu sendiri adalah aktiva terombang menurut resiko. Contoh soal CAR. Pada tahun 2016, PT BRI Syariah memiliki total modal sebesar Rp3.467.400 dan aktiva terombang menurut resiko ATMR sebesar Rp16.807.175. Hitunglah CAR pada PT BRI Syariah tersebut. Yang pertama, kita harus masukkan dulu rumus CAR, yaitu CAR sama dengan total modal dibagi ATMR dikali 100%. Lalu masukkan angkanya. Total modal Rp3.467.400 dibagi ATMR Rp16.807.175 dikali 100%, dan hasilnya sama dengan 20,63%. Jadi CAR pada PT
PT BRI Syariah yaitu sebesar 20,63%. Primary ratio. Primary ratio adalah mengukur pemodalan yang dimiliki bank memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Rumusnya, primary ratio sama dengan total modal dibagi total aset dikali 100%. Contoh soal, modal bank, equity capitalnya, modal disetornya 800, dana setoran modalnya 60 juta, cadangan umumnya 15 juta, cadangan lainnya 95 juta, sisa laba tahun lalu 24 juta, laba tahun berjalannya 72 juta. Jumlah totalnya adalah 266.800.000 rupiah. Total asetnya 2.800.000. Prima rationya sama dengan total modal dibagi total aset dikali 100%, sama dengan 266.800.000 rupiah dibagi 2.800.000 dikali 100%, sama dengan 9,5%. Secondary risk asset yaitu mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Rumusnya itu SRR sama dengan total modal per secondary risk asset dikali 100%. Contoh soalnya, pada tahun 2012 PT BRI memiliki total modal sebesar 64.881.779 serta memiliki secondary risk asset sebesar 481.308.848 rupiah. Hitunglah secondary risk ratio. Jawabannya itu SRR sama dengan total modal per secondary risk asset dikali 100% sama dengan 64.881.779 rupiah per 481.308.848 rupiah dikali 100% sama dengan 13,48%. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada salah penyampaian maupun materi, karena kami masih belum sempurna dan butuh saran agar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.